Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kini giliran suara mahasiswa, suara teman-teman muda, generasi muda menanggapi soal dugaan gratifikasi dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh putra-putranya Pak Jokowi. Silakan perwakilan dari teman-teman FISIP UPN Veteran Jakarta. Siapa perwakilannya? Oke, perkenalkan nama saya Raul dari BEM FISIP UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya bahwa tadi sudah melihat diskusi yang sangat berdaging bagi kami, tapi yang saya nyatakan di sini adalah bahwa kemirisan kami sebagai mahasiswa melihat bagaimana pejabat negara saat ini memakai fasilitas-fasilitas yang luar biasa, sedangkan kami rakyat di bawah sini mengeringis kesakitan tentang bagaimana bahan pokok dan lain-lainnya gitu. Tapi yang saya tanyakan kepada narasumber, bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini di mana para pejabat ini memakai kendaraan pribadi yang mewah-mewahan dan lain-lain. Apakah itu termasuk hal yang memang diperlukan digunakan sebagai pejabat publik, yang dimana yang kita ketahui pada lusa kemarin ketika Paus datang ke sini, dia menggunakan fasilitas yang memang ekonomi dan lain-lain, dan itu seharusnya menjadi contoh bagi pejabat kami, karena pejabat negara ataupun para perwakilan rakyat dari kami adalah representasi dari kami gitu. Terima kasih. Baik, bagus banget nih. Satu lagi. Oke, perkenalkan nama saya Mirza Barfezian, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Mas Ubed dan juga Mas Kurnia. Saya pernah membaca buku Nicholas Machiavelli yang berjudul The Prince. Nah, itu di dalam buku itu disebutkan bahwa, saya mengutip beberapa kata-katanya, yaitu the ends justify the means, atau menghalalkan segala cara untuk menjaga kekuasaan walaupun dengan cara yang immoral. Nah, jika kita kaitkan keluarga Pak Jokowi yang berkehidupan mewah-mewahan ini, apakah itu dapat dijadikan sebagai alat legitimasi yang sah, atau malah menjadi indikasi abuse of power? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Saya kasih kesempatan dulu ke Bang Noel dulu. Bang Noel, ini Pak Jokowi itu sebelumnya sudah pernah memberikan pengarahan ya kepada kepala-kepala daerah, kepada menteri-menterinya supaya jangan bergaya hidup mewah. Tapi ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa bahwa ini justru dipertontonkan oleh pejabat negara, oleh putra-putranya Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sebelumnya sudah pernah menyampaikan jangan bergaya hidup mewah. Ini kan kontras sekali dengan citranya Pak Jokowi yang selama ini sangat sederhana, tapi ini justru putra-putranya menggunakan jet pribadi, sangat bertolak belakang. Oke, mungkin saya akan sedikit menjawab bahwa kawan-kawan mahasiswa tetap kritis, jangan tidak. Itu. Kemudian ada penyimpangan atau abuse of power, lawan, jangan enggak. Karena hari ini harapan rakyat itu kawan-kawan, kepalkan tangannya, teriak, lawan, hukum mati para koruptor, itu yang paling penting. Enggak, tapi relawannya Pak Jokowi memang nggak sedih melihat Pak Jokowi kan citranya itu sederhana, sampai detik ini sederhana, supaya bawahan-bawahannya ini tidak bergaya hidup mewah, tapi ini justru berkebalikannya, keluarganya sendiri yang mempertontonkan itu. Ya, inilah tugas mahasiswa, tadi saya sampaikan, tetap kritis. Artinya gini, ya Pak Jokowi mungkin sadar sekali ya, ada semacam penyimpangan gaya style ya yang dilakukan oleh anaknya, tapi saya yakin beliau tetap pada komitmen dirinya bahwa keberpihakan terhadap rakyat tidak akan berubah. Tapi Pak Jokowi dengan bisa melarang itu ya? Kerja-kerjanya dia, bukan nggak bisa melarang. Bisa melarang para pembantunya, nggak bisa melarang anaknya. Loh, bukan nggak bisa, dia larang. Karena kawan-kawan yang tahu. Pokoknya sekali gini, kritis itu penting. Jangan pernah takut. Kedua, jangan biarkan kekuasaan itu menyimpang. Lawan. Oke, baik Bang Silvester, silahkan menanggapi tadi bahwa ini kontras sekali Pak Jokowi menyampaikan ke publik, ke para pembantunya supaya tidak boleh bergaya hidup mewah, tidak boleh flexing, tapi ini justru dilakukan oleh lingkup terdekatnya Pak Jokowi, putra-putranya. Ya, harusnya memang apa yang dikatakan adik-adik mahasiswa itu benar sekali ya, dan memang hidup sederhana itu bagus, baik gitu loh. Dan kita lihat selama ini ya kan, sepanjang saya mengenal Mas Gibran dan Mas Kaisang, kemana-mana kami juga makan juga di emperan jalan gitu loh. Yang selama ini ya, hanya ketika mengenai naik jet pribadi ini ya nanti kita lihat gitu alasannya apa. Apakah benar-benar urgent, mungkin mau berobat atau ada sesuatu, mungkin bagian dari bisnis mereka ya, mereka punya bisnis yang cukup besar gitu, valuasinya juga mungkin triliun, ya kan? Mungkin itu memang dari fasilitas bisnisnya. Kita
nanti Mas Kaisang yang akan menjelaskan sendiri. Tapi intinya bahwa saya juga menghargai gitu loh, bahwa Pak Jokowi ini orang yang sederhana, termasuk ibu negara ya. Dan sampai saat ini, kenapa saya tetap mendukung Pak Jokowi? Karena saya belum melihat Pak Jokowi dan anak-anaknya melakukan korupsi. Ya kan? Sampai saat ini. Kalau beliau melakukan korupsi, saya akan di barisan orang yang menentang. Baik. Silakan Mas Ubed menjawab tadi pertanyaan soal abuse of power. Saya kira pandangan Niccolo Machiavelli itu menemukan konteksnya dalam kasus Indonesia. Misalnya banyak peneliti yang kemudian menemukan teman-teman yang bisa dipertanggungjawabkan karena ditulis di jurnal dan lain-lain, bahwa memang apa yang terjadi di Indonesia itu bisa juga disebut sebagai autocratic legalism. Kekuasaan melakukan banyak hal demi kekuasaannya, lalu dibungkus dengan sebuah undang-undang misalnya. Seperti misalnya revisi undang-undang KPK. Itu kan ada interest di situ untuk membuat KPK di bawah eksekutif. Itu autocratic legalism. Dan itu bagian dari perspektifnya Niccolo Machiavelli bahwa menghalalkan segala cara demi melindungi diri, kekuasaan dan seterusnya. Tidak hanya dalam kasus revisi undang-undang KPK, tapi juga undang-undang Omnibus Law misalnya. Yang Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa ini inkonstitusional. Tapi kemudian Presiden membuat Perpu. Perpu itu adalah produk undang-undang yang tidak ada meaningful participation. Dan seterusnya. Kemudian putusan MK nomor 90. Itu bagian dari autocratic legalism. Jadi kalau apakah pertanyaannya apa yang terjadi hari ini di Indonesia itu bisa dibenarkan menggunakan analisisnya Machiavelli? Benar. Bahkan sudah ada yang menulis Profesor Sukidi kalau tidak salah dengan judul Machiavelli, Java Machiavelli. Itu Java Machiavelli maksudnya siapa? Ya tidak lain tidak bukan Pak yang kemudian disebut oleh menterinya sebagai Raja Jawa. Silakan Mas Kurnia, 1 menit waktu kita. Mbak Rifana, tanggal 14 Oktober tahun 2022, Pak Jokowi itu pernah berkata seperti ini. Kapolres, Kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi Polri ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus. Hati-hati, saya ingatkan hati-hati. Ucapan itu justru dibantah bukan oleh polisi, tapi oleh anak kandungnya, namanya Kaisang Pangarep, ketika memperlihatkan naik jet pribadi yang angkanya miliaran rupiah, pelesiran ke luar negeri. Itu masalah etik. Tapi masalah hukumnya, saat ini karena sudah closing, ini menjadi beban pembuktian kepada KPK. Buktikan kepada masyarakat bahwa KPK independen, buktikan kepada KPK, KPK tidak kalah atau berani mengusut orang-orang di lingkaran istana negara. Maka dari itu saat ini kami mendorong agar dalam proses penyelidikan, dalam proses penindakan, agar KPK segera memverifikasi kepada Kaisang. Dan jangan lupa ada satu lagi saudaranya penyelenggara negara namanya Bobi Nasution. Itu juga harus dimintai keterangan oleh KPK. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih ada kan?